Muhammad Al-Fatih. Selat Bosporus, pertengahan abad ke-15 Masehi, dua imperium terpisah oleh perairan sempit yang menghubungkan Laut Hitam dengan Laut Marmara. Di sebelah barat Bosporus, berdiri Imperium Romawi Timur atau yang dikenal sebagai Bizantium, sebuah imperium yang telah beranjak senja di abad ke-15. Konstantinopel, berdiri megah di pesisir Bosporus dengan tembok tebal yang melindunginya. Kota inilah yang menjadi saksi kebesaran hingga kejatuhan Imperium Bizantium. Pada abad ke-15, Konstantinopel adalah satu-satunya wilayah yang tersisa dari Bizantium. Di sebelah timur Bosporus terbentang kekuasaan Turki Utsmani. Abad ke-14, kekuasaan Turki telah berhasil menyeberangi Laut Marmara. Beberapa daratan Eropa Timur berhasil dikuasai oleh Turki Utsmani semenjak kekuasaan Sultan Murad ke-1. Khilafah Turki mulai dirintis oleh Sultan Utsman pada awal abad ke-14 di Asia Minor dan berpusat di Bursa. Di akhir abad ke-13, seiring kekalahan pasukan Mongol oleh bangsa Seljuk, Utsman muncul sebagai pemimpin Ghazi atau pasukan berkuda di Asia Minor atau Anatolia. Turki pada awalnya terdiri dari para pasukan nomaden atau pengembara dengan keahliannya dalam berkuda. Ekspedisi militer pada masa-masa awal, Utsman dan pasukan Ghazi berhasil merebut Bithynia, sebelah barat Anatolia dari tangan Bizantium. Pergerakan pasukan Turki kemudian menyapu wilayah-wilayah Bizantium yang berada di pesisir Laut Marmara dan Selat Bosporus. Kekuasaan Bizantium di Asia Minor mulai tergusur dan mereka mundur ke Konstantinopel. Di masa-masa selanjutnya, dengan meningkatnya kemampuan dan gerakan militer, pasukan Turki berhasil menguasai Anatolia atau Asia Minor. Pertengahan paruh kedua abad 14 Masehi, pada masa kepemimpinan Sultan Murad pertama, pasukan Turki memulai kampanye militernya di Eropa daratan. Sultan Murad pertama membangun basis militernya di Gallipoli. Dari kota pesisir inilah tahap-tahap awal penyerbuan ke Eropa daratan dimulai. Pasukan Turki mengawali kampanye militernya dengan penyerbuan semenanjung Balkan dan Trakia. Pasukan Turki yang cenderung nomaden lebih diorientasikan menguasai Eropa daratan sebelah barat Konstantinopel. Pada masa-masa tersebut, Sultan Murad pertama mengabaikan posisi Konstantinopel yang lebih dekat. Konstantinopel memiliki pertahanan yang masih terlalu kuat bagi pasukan Turki yang saat itu masih nomaden. Tahun 1361, kota terbesar kedua Bizantium, Adrianopel, berhasil dijatuhkan oleh pasukan Turki. Sultan Murad pertama kemudian mengganti nama kota terbesar kedua itu dengan Edirne. Tidak lama kemudian, ibu kota Kesultanan Turki dipindahkan ke Edirne. Pemindahan ibu kota kesultanan ini membuat kontrol administratif dan militer Turki atas Eropa daratan timur semakin kokoh. Posisi Edirne yang strategis antara Konstantinopel dan Sungai Danube memudahkan Turki untuk membuka jalan ke utara melalui pegunungan Balkan. Pada permulaan abad ke-15 Masehi, kekuasaan Turki dipegang oleh Sultan Murad II. Wilayah kekuasaan Turki pada masa tersebut sudah mengisolir Konstantinopel. Kekuasaan Turki berkembang semakin dalam ke Eropa daratan. Konstantinopel masih diabaikan karena Sultan Murad II lebih fokus ke Afrika dan Eropa Tengah. Militer Kesultanan Turki pun turut mengalami perkembangan seiring wilayah ekspansi yang semakin luas. Sultan Murad II membentuk pasukan elit yang disebut Yanisheri. Pasukan berkuda dengan keterampilan khusus ini terbukti mampu mendukung pergerakan pasukan reguler Turki dalam berbagai kampanye militer. Di masa-masa Sultan Murad II, perkembangan ekspansi Turki ke daratan Eropa Tengah masih terbilang lamban. Hingga pada tahun 1451, kepemimpinan Turki berlanjut ke putranya Sultan Muhammad II. Pergantian kepemimpinan di paruh abad ke-15 mempengaruhi target-target kampanye militer Turki. Sultan Muhammad II lebih memilih membereskan Konstantinopel sebelum melakukan pengamanan Eropa daratan secara lebih luas. Bagi Sultan Muhammad II, Kesultanan Turki tidak akan mampu diwujudkan secara nyata di Eropa selama simbol dan kebudayaan mereka masih berdiri, yaitu Konstantinopel. Dan pada tahun 1453, 2 tahun setelah memimpin Turki, Sultan Muhammad II memulai pengepungan Konstantinopel.
Hasil akhir dari pengepungan Konstantinopel inilah, kelak Sultan Muhammad II akan mendapatkan julukan Muhammad Al-Fatih. Kota Edirne, 30 Maret tahun 1432 Masehi, lahirlah putra mahkota Kesultanan Utsmaniyah yang diberi nama Muhammad, atau yang dalam bahasa Turki dieja dengan nama Mehmet. Muhammad adalah putra dari Sultan Murad II dan permaisuri Humah Hatun. Sebagaimana putra mahkota dari sebuah kesultanan, Muhammad belajar kepada beberapa ulama. Beberapa ulama terkemuka yang pernah menjadi guru Muhammad adalah Syekh Muhammad Syamsuddin bin Hamzah. Muhammad kecil membekali intelektualitasnya dengan berbagai referensi. Perpustakaan pribadinya penuh dengan buku-buku astronomi, geometri, sastra dan budaya, filsafat, hingga kemiliteran. Di usianya ke-11, Muhammad mulai diberi kepercayaan untuk memimpin sebuah wilayah. Tahun 1443, Sultan Murad II mengirim Muhammad kecil ke Amsyah dan menjadi pemimpin di sana. Tahun 1444 Masehi, Sultan Murad II mengadakan perjanjian damai dengan Raja Hongaria, Vladislaus. Perdamaian Szeged yang dibuat pada 12 Juni 1444 Masehi itu mengakhiri perang antara Kesultanan Turki Utsmani dengan Kerajaan Hongaria. Sultan Murad II yang sebenarnya lebih tertarik dengan seni dan sastra daripada politik, memutuskan mundur dari tahta dan menyerahkannya kepada Muhammad. Bulan Juli 1444 Masehi, di usianya yang baru 12 tahun, Muhammad pun naik tahta dengan gelar Sultan Muhammad II. Pada bulan September, Hongaria melanggar perdamaian Szeged dan menyerang wilayah Turki. Ujian militer pertama ini berhasil diatasi dengan baik oleh Sultan Muhammad II. Pasukan Hongaria yang dipimpin oleh John Huyandi berhasil dikirim pulang ke negaranya. Serangan yang datang ke Turki itu masih dalam skala kecil. Pasukan besar Hongaria dan sekutunya belum mengerahkan seluruh kemampuannya. Paus Eugenius keempat melihat peluang mengusir Turki dari Eropa dengan menggunakan gabungan dari beberapa pasukan seperti Venesia, Hongaria, Jerman, dan kerajaan lainnya. Pasukan Eropa gabungan tersebut bergerak melintasi Serbia, pegunungan Balkan, dan berkonsentrasi di Varna, kota pesisir di Laut Hitam. Melihat situasi yang genting, Sultan Murad II terpaksa memenuhi permintaan putranya. Dengan kontingen besar pasukannya, Sultan Murad II menuju kota pesisir Varna. Sebelum kedatangan pasukan Turki, pasukan koalisi itu mengalami perpecahan. Pasukan Serbia, yang merupakan vasal dari kesultanan, memilih mundur dari Varna. Begitu halnya dengan pasukan dari Venesia, mereka khawatir kehilangan posisinya sebagai kota dagang Eropa jika kalah dalam pertempuran. Pertempuran Varna berakhir pada 10 November 1444 dengan menyerahnya pihak Hongaria. Pasukan Eropa gabungan di Varna merupakan kekuatan terakhir Eropa yang mampu melancarkan serangan terbuka terhadap Turki. Perdana Menteri Turki ketika itu, Kandarli Halil Pasha, meminta Sultan Murad II untuk kembali menduduki tahta. Situasi Eropa daratan yang tidak menentu membutuhkan kejelian pemimpin yang sudah berpengalaman. Selama kepemimpinan Sultan Murad II, beberapa wilayah Eropa seperti Serbia dan Bulgaria telah dijadikan vasal Turki. Kondisi ini membutuhkan kendali yang ketat dari kesultanan. Tahun 1446, dengan pertimbangan kondisi geopolitik Eropa daratan, maka Sultan Murad II kembali ke tahta Turki. Sedangkan Sultan Muhammad II tidak menanggalkan gelarnya, namun posisinya menjadi gubernur Provinsi Manisa. Periode kedua kepemimpinan Sultan Murad II, situasi bawahan di Eropa daratan mulai stabil. Sistem pemerintahan di Makedonia, Bulgaria, dan Yunani diubah menjadi langsung di bawah kendali kesultanan. Perlawanan terbuka hanya terjadi oleh pasukan Albania yang dipimpin Skanderbeg. Tahun 1448, perang antara pasukan Turki melawan pasukan Albania pecah di Kosovo. Pada perang tersebut, Sultan Muhammad II turut serta dalam kontingen pasukan Turki dan mempelajari bagaimana memimpin sebuah pasukan besar di pertempuran. Kekalahan pasukan Albania mengakhiri serangkaian perlawanan negara-negara Eropa terhadap Kesultanan Turki. Di pertengahan abad ke-15, pengaruh Kesultanan Turki telah mencapai Albania.
tahun 1451, Sultan Murad II tutup usia. Sultan Muhammad II kembali menduduki tahta Turki pada usianya yang 19 tahun. Eropa daratan untuk sementara tidak menjadi target dari Turki. Sultan Muhammad II kini mengarahkan pasukannya menuju Konstantinopel. Paruh kedua abad ke-15 Masehi, tepatnya pada tahun 1451, Sultan Muhammad II kembali memegang puncak kepemimpinan Turki Utsmani. Kekuatan militer Eropa saat itu sudah merosot drastis akibat kekalahan pada pertempuran Varna. Namun, Sultan Muhammad II menunda perluasan ke daratan Eropa. Targetnya sekarang adalah Konstantinopel, simbol yang tersisa dari kebesaran Kekaisaran Bizantium. Konstantinopel namanya pernah disebut oleh Nabi Muhammad SAW. Pada masa zaman Nabi Muhammad masih hidup, beliau mengatakan bahwa Konstantinopel akan jatuh ke tangan kaum muslim. Kota besar Eropa tersebut akan ditundukkan oleh sebaik-baiknya pemimpin dan sebaik-baiknya pasukan. Di permulaan abad ke-15, Sultan Muhammad II, kakek dari Sultan Muhammad II, pernah melakukan usaha menaklukkan Konstantinopel. Namun, pengepungan itu berakhir dengan mundurnya pasukan Turki. Belajar dari kegagalan pendahulunya, Sultan Muhammad II mempelajari peta kekuatan pertahanan Konstantinopel dengan teliti. Konstantin ke-11, Kaisar Bizantium yang menyadari ambisi Sultan Muhammad II, mencoba melakukan pendekatan diplomatik. Dan Selat Bosporus akan semakin memanas karena Sultan Muhammad II menolak segala bentuk negosiasi dari Konstantin ke-11. Sultan Muhammad II memerintahkan pembangunan sebuah benteng, kelak dikenal sebagai Benteng Rumeli di sisi Bosporus sebelah Eropa. Pembangunan benteng baru tersebut tepat di seberang benteng Anatolia yang terletak di sisi Bosporus bagian Asia. Dua benteng yang mengapit Bosporus tersebut akan berfungsi sebagai blokade maritim terhadap Konstantinopel. Awal tahun 1453, Benteng Rumeli telah siap sebagai penjaga Bosporus. Bukan hanya pasukan reguler, Sultan Muhammad juga menempatkan sekitar 400 pasukan elit Yeniseri. Memasuki bulan April 1453, Selat Bosporus sudah diambang perang. Blokade maritim telah dimulai dan kapal-kapal perang Turki Utsmani sudah mendekati Konstantinopel. Dari daratan Eropa, pasukan Turki sudah bergerak mendekati tembok kota dengan membawa persenjataan berat, meriam. Dalam upayanya merebut Konstantinopel, Sultan Muhammad II memiliki 3 penasihat utama, yaitu Syekh Ag Syamsuddin, Halil Pasha, dan Zaganos Pasha. Pengepungan tersebut mengerahkan kekuatan sebanyak 100.000 infanteri dengan dukungan meriam, 10.000 pasukan elit Yeniseri, dan 75 kapal perang besar dan 31 galei. Sebelum aksi militer dimulai, Sultan Muhammad II terlebih dahulu mengirimkan surat kepada Konstantin XI agar menyerah. 6 April 1453, setelah tidak ada jawaban dari Konstantin ke-11, Sultan Muhammad pun memerintahkan penyerbuan. Dari darat dan laut, metropolitan Eropa yang berusia lebih dari 1000 tahun tersebut diblokade dengan sangat rapat. Dari darat, pasukan meriam dengan konstan menyerbu tembok kota Konstantinopel. Namun, kapal-kapal perang Turki yang menuju Tanduk Emas terhalang pertahanan rantai bawah laut. Salah satu strategi yang sangat populer dalam pengepungan Konstantinopel adalah memindahkan kapal-kapal perang melewati daratan. Pasukan Angkatan Laut Konstantinopel terkejut bukan main ketika pada pagi hari mereka mendapati kapal-kapal perang Turki telah memasuki Tanduk Emas. Turki berhasil memindahkan sebanyak 70 kapal perang mereka melalui daratan. Perang laut di Tanduk Emas berlangsung dengan sengitnya. Setelah pengepungan sebulan lamanya, tembok Konstantinopel mulai menemui titik lemahnya. Serangan yang tidak kenal lelah dari pasukan Turki berhasil menjebol salah satu bagian tembok kota. Pasukan elit Yeniseri segera memasuki kota. Gerbang-gerbang kota yang terkunci rapat mulai terbuka. Pada bulan Mei 1453,
Pertempuran di Konstantinopel berakhir seiring tewasnya pemimpin mereka, Konstantin ke-11. Pada sore hari tersebut, Sultan Muhammad II beserta pasukannya memasuki simbol dari sisa-sisa kebesaran Bizantium, kota Konstantinopel. Kota tersebut kemudian diubah namanya menjadi Istanbul, yang artinya kota sultan. Hagia Sophia, bangunan legendaris itu kemudian difungsikan sebagai masjid. Dari kejatuhan ibu kota Kekaisaran Bizantium inilah Sultan Muhammad mendapatkan gelar abadinya Al-Fatih, yang artinya adalah sang penakluk. Ibu kota Turki Utsmani selanjutnya dipindahkan dari Edirne ke Istanbul. Dan kini, dengan Konstantinopel yang sudah menjadi Istanbul, Sultan Muhammad II akan memulai serangkaian penaklukan di seluruh bekas Kekaisaran Bizantium. Dari Konstantinopel yang kemudian bernama Istanbul, Sultan Muhammad II mulai mengarahkan perhatiannya ke Eropa daratan. Peralihan Istanbul menjadi ibu kota kesultanan merupakan tahapan baru dalam sejarah Turki Utsmania. Sultan Muhammad II muncul sebagai pemimpin paling berpengaruh di dunia Muslim dan Eropa. Pada masa tersebut, Kesultanan Turki Utsmani berdampingan dengan kekuasaan Mamluk di Mesir dan dinasti Timur di Iran. Dan kini, dengan Konstantinopel yang sudah menjadi Istanbul, Sultan Muhammad II akan memulai serangkaian penaklukan di seluruh bekas Kekaisaran Bizantium. Meskipun serangkaian kampanye militer telah berlangsung di Eropa daratan, namun kekuasaan Turki Utsmani belum cukup mapan. Kemapanan pengaruh Turki Utsmani hanya bisa dilakukan dengan pasifikasi Eropa daratan, terutama di bekas wilayah Bizantium. Tahap pertama yang dilakukan oleh Sultan Muhammad II adalah membangun kembali Istanbul dari kerusakan akibat perang. Bukan hanya sebagai pusat politik dan militer, Sultan Muhammad II membangun Istanbul sebagai pusat ekonomi sekaligus kebudayaan. Para pendatang berbondong-bondong memasuki Istanbul, baik dari kalangan Muslim maupun Kristen. Peningkatan jumlah penduduk ini diperlukan untuk menunjang industri dan perdagangan Istanbul. Sultan Muhammad II memberikan perhatian khusus kepada kaum Yahudi, terutama yang datang dari Eropa Barat dan Tengah. Selama berabad-abad, Yahudi Eropa mengalami tekanan dan intimidasi dari gereja Kristen Ortodok. Kaum Yahudi memiliki kesetiaan kepada Kesultanan Turki atas jasanya memberikan kebebasan pasca jatuhnya Konstantinopel. Sultan Muhammad II membangun struktur kota yang melebihi masa Konstantinopel. Bangunan-bangunan tua diperbaiki. Jalan-jalan, saluran air, dan jembatan dibangun. Fasilitas sanitasi dimodernisasi dan sistem pasokan yang luas didirikan untuk memenuhi kebutuhan penduduk kota. Selesai dengan restrukturisasi Istanbul, Sultan Muhammad II mulai bergerak ke Eropa daratan. Target pertamanya adalah Serbia. Turki Utsmani masih memiliki kekerabatan dengan kerajaan Serbia. Sultan Beyazid pertama memiliki istri Mileva Olivera Lazarevic, putri dari Lazar Rebel Janovic. Begitu pula dengan Sultan Murad II menikah dengan Mara Brankovic, putri dari Durad Brankovic. Setelah pertempuran di Kosovo tahun 1389, Serbia menjadi negara vasal dari Turki Utsmani. Sultan Muhammad II kemudian melakukan klaim atas beberapa daerah kekuasaan Serbia. Di masa-masa jatuhnya Konstantinopel, Serbia telah menjalin kontak diplomatik dengan Hungaria dan mengirimkan upeti. Penolakan atas klaim tersebut membuat adanya pergerakan pasukan Turki Utsmani menuju Smederevo pada tahun 1454. Smederevo adalah kota penting Serbia yang memiliki tambang metal dan pengolahannya. Smederevo dipertahankan oleh pasukan yang datang dari Hungaria, sedangkan pasukan Serbia berkonsentrasi mempertahankan kota Belgrad. Pertempuran Smederevo berakhir pada tahun 1456 dengan jatuhnya kota tersebut ke tangan pasukan Turki. Masih di tahun yang sama, pasukan Turki mengepung Belgrad yang berjarak hanya 45 km dari Smederevo.
Pengepungan tersebut gagal dan pasukan Turki mundur ke Edirne. Kampanye militer di Serbia baru mendapatkan hasilnya dengan jatuhnya Belgrade tahun 1459. Dari Serbia, Sultan Muhammad melanjutkan kampanye militernya ke Morea, sebuah negeri yang berada pada perbatasan kekuasaan Turki di Balkan. Tepat 7 tahun setelah jatuhnya Konstantinopel, 29 Mei 1460, pasukan Turki Utsmani berhasil menguasai Mistra, ibu kota Morea. Sebelum semakin jauh ke Eropa daratan, Sultan Muhammad II memutuskan melakukan pasifikasi negara-negara di sekitar Laut Hitam yang berdekatan dengan Turki. Pergerakan pasukan ke arah barat dan utara untuk sementara berhenti. Kampanye militer pertama Sultan Muhammad di sekitar Laut Hitam adalah Trebizond. Beberapa tahun sebelumnya, ketika Sultan Muhammad II melakukan pengepungan Belgrade, Gubernur Amasya telah diperintahkan untuk mengepung Trebizond. Serangan yang berlangsung pada 1456 tersebut gagal. Namun, Gubernur Amasya berhasil mendapatkan banyak pampasan perang. Musim panas 1461, Angkatan Laut Turki merapat di pantai Trebizond. Dari Bursa, Sultan Muhammad II memimpin pasukan darat dalam jumlah yang sangat besar. Pengepungan Trebizond berlangsung hingga sebulan lamanya. Di penghujung Agustus 1461, King David, pemimpin Trebizond, menyerah kepada Sultan Muhammad. Dengan jatuhnya Trebizond, Sultan Muhammad mengerahkan pasukannya menuju Wallachia yang ketika itu dipimpin oleh Dracula. Prince of Wallachia atau Pangeran Wallachia memiliki nama asli Vlad Dracula. Setelah keberhasilan kampanye militer di pesisir selatan Laut Hitam, kini Sultan Muhammad II mengarahkan pasukannya ke pesisir utara. Wallachia pada masa itu dipimpin oleh Vlad Dracula yang pernah menjadi tawanan Turki Utsmani pada masa Sultan Murad II. Musim dingin 1462, Vlad Dracula dengan pasukannya menyusup ke wilayah antara Bulgaria dan Serbia. Dia berhasil menyamar sebagai orang Utsmani karena kemampuannya berbahasa Turki. Vlad Dracula melakukan pembunuhan dengan sadis, bukan hanya prajurit Utsmani, tetapi juga kepada wanita dan anak-anak. Begitu populernya kesadisan Pangeran Wallachia hingga melintasi abad, membuat Abraham Stoker menjadikannya inspirasi sosok haus darah dalam novel Dracula. Sultan Muhammad II segera mengerahkan kontingen pasukannya menuju Targoviste, ibu kota Wallachia. Di sebuah malam, pasukan Turki berada di pinggiran Targoviste mendapatkan serangan mendadak. Setelah serangan tersebut, pasukan Vlad Dracula mundur ke wilayah pegunungan. Pasukan Turki yang dipimpin Sultan Muhammad II berhasil menguasai Targoviste beberapa waktu kemudian. Sedangkan Vlad Dracula melarikan diri dan menjadi tawanan di Hongaria. Memasuki tahun 1463, kampanye militer Turki Utsmani kembali bergerak menuju barat, yaitu Bosnia. Stephen Tomasevic, pemimpin Bosnia, mencoba meminta bantuan ke Venesia. Namun bantuan itu tidak pernah sampai ke Bosnia. Tanpa bantuan dari aliansi mereka, baik Hongaria maupun Venesia, pasukan Turki Utsmani dengan cepat menguasai ibu kota kerajaan, Bobovec. Sampai tahun 1463, Bosnia merupakan provinsi paling barat dari Kesultanan Turki Utsmani. Setelah kampanye militer di Bosnia, Turki Utsmani menghadapi perang berkepanjangan dengan Republik Venesia. Perang tersebut baru berakhir tahun 1479. Perang tersebut berujung perjanjian damai ketika pasukan Turki berhasil mencapai tepian Venesia. Venesia menyerahkan Sekodra, Dalmatia, dan Pulau Negroponte di Yunani. Penyerahan tersebut sebagai kompensasi Venesia yang diizinkan Turki tetap menjaga wilayah Ulcins, Antivan, dan Durrës. Venesia juga menyetujui membayar kompensasi perang dan pajak tahunan untuk berdagang di kawasan Laut Hitam. Perjanjian damai ini membuat posisi politik dan militer Venesia di timur Eropa menjadi lemah. Selama masa perang panjang dengan Venesia, Sultan Muhammad II juga melancarkan kampanye militernya ke Anatolia atau Asia Minor.
Di abad ke-15, Turki Utsmani telah memiliki hegemoni yang dominan di Anatolia. Turki Utsmani berhasil menggeser pengaruh kerajaan Karamanid yang sebelumnya cukup dominan di daratan Anatolia. Tahun 1464, sejumlah kampanye militer dikirimkan Sultan Muhammad II ke Karamanid. Gelombang kampanye militer Turki Utsmani ke Karamanid berakhir tahun 1473. Daratan Anatolia kini sepenuhnya dalam kekuasaan Turki Utsmani. Di paruh kedua abad ke-15, Turki menjalani serangkaian perang panjang. Tahun 1466, Sultan Muhammad II mengirimkan kampanye militernya ke Albania. Perang di Albania selesai di waktu yang hampir bersamaan dengan Perang Venesia. Pengepungan Skodra berakhir seiring perjanjian damai antara Turki Utsmani dengan Republik Venesia. Di sela-sela Perang Venesia dan Albania, Sultan Muhammad II melancarkan kampanye militernya ke Moldavia pada tahun 1475. Kampanye militer ke Moldavia terbilang singkat. Dalam waktu setahun, Moldavia yang sekarang disebut Moldova jatuh ke dalam kekuasaan Turki Utsmani. Tahun 1480, Sultan Muhammad II berhasil melakukan pasifikasi yang meliputi Eropa daratan hingga Asia Minor. Stabilitas wilayah yang membentang dari Albania hingga Karamanid membuat Sultan Muhammad II melanjutkan kampanye militernya ke Italia. Sultan Muhammad mengirimkan kontingen yang dipimpin Gedik Ahmed Pasha menyerbu Otranto. Jatuhnya Otranto membuat gejolak di daratan Italia. Setelah Konstantinopel, kini Roma dalam ancaman yang sama. Tahun 1481, pasukan Turki terpaksa melakukan perjanjian damai dengan pasukan gabungan di Italia dan mundur ke Albania. Hal ini terpaksa dilakukan karena pada 3 Mei 1481, Sultan Muhammad II tutup usia. Selama masa kepemimpinannya, Sultan Muhammad II mendapatkan pencapaian yang jauh melebihi para pendahulunya. Bukan hanya Konstantinopel, tetapi dari Eropa Tengah hingga Asia Minor. Turki Utsmani menjadi negara multiras dan multilingual, dan Istanbul menjadi rujukan pembangunan tata kota metropolitan abad ke-15. Sebagai ibu kota negara Muslim, Sultan Muhammad II menjadikan Istanbul sebagai kota yang penuh toleransi bagi umat beragama lainnya. Gereja Bizantium tetap berdiri dan pemeluknya diberi kebebasan tanpa adanya intimidasi. Tidak ada pemaksaan agama dalam kekuasaan Turki Utsmani. Sultan Muhammad II sangat menaruh perhatian dalam bidang sastra, seni, dan sains. Sebuah perpustakaan dibangun berisi lebih dari 8.000 manuskrip dalam bahasa Arab, Persia, Latin, dan Yunani. Salinan pustaka-pustaka klasik Yunani seperti Iliad karya Homerus atau Anabasis Alexander Agung karya Aryan tersimpan rapi dalam perpustakaan Istanbul. Muhammad Al-Fatih tercatat dalam sejarah bukan hanya sebagai ahli militer, namun dan yang lebih utama kemampuannya dalam membentuk peradaban dari berbagai etnis, bahasa, dan agama.